Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya sobat muda, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Salam Remaja. Senang sekali ya di kesempatan kali ini di edisi Ramadan kita kembali menghadirkan hasanah yang tentu bermanfaat untuk para remaja. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah bunglon Ramadan. Mungkin sobat muda bertanya-tanya, kenapa ini bisa menjadi hal yang perlu kita perbincangkan? Terlebih nanti mungkin ada beberapa komentar yang akan disimak oleh sobat muda terkait dengan tanggapan dari nanti anak-anak remaja kita tentang bunglon Ramadan ini. Ya, kalau berbicara tentang Ramadan, tentu ada perubahan sikap dan perilaku ya dari kaum musliminnya, khususnya juga remaja, di mana mereka menjadi lebih alim ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, tetapi pada kenyataannya selepas Ramadan selesai, tapi mereka akhirnya kembali kepada sikap-sikap buruknya sehingga tak berbekas Ramadan. Nah, apakah memang ini hanya sebuah pencitraan karena ada keinginan tertentu sehingga remaja melakukan hal tersebut? Atau bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang remaja muslim yang baik? Yuk kita langsung diskusikan bersama Ustadz Oleh Solihin. Ya Pak Ustadz, Ya. Terkait tadi ya tentang masalah bunglon Ramadan ini. Sebetulnya apa nih yang mau diinginkan supaya remaja memang betul-betul bunglon, sifatnya seperti bunglon atau gimana? Iya. Silakan. Baik, sobat muda, alhamdulillah berjumpa lagi di acara Salam Remaja, dan mudah-mudahan sobat muda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Bicara tentang bunglon, memang ini jenis kadal ya sebetulnya. Kalau dalam bahasa biologi itu ada hewan namanya bunglon gitu. Biasanya dia untuk memanipulasi atau untuk pertahanan dirinya itu adalah dengan menyerupai tempat warna dari kulitnya itu menyerupai tempat dia berada gitu. Misalnya kalau warnanya hijau, kulitnya bisa berubah dalam beberapa detik tuh hijau. Iya. Atau abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan bunglon Ramadan ini adalah karena ada fenomena di kalangan remaja bahwa entah dengan alasan ingin dianggap bagian dari sebuah komunitas atau ingin mendapatkan pencitraan tertentu, misalnya anak baik dan sebagainya, akhirnya dia berusaha, ada niat gitu ya, ada niat untuk ya sudah deh, saya dari Ramadan mah baik aja misalnya gitu. Nah, tapi karena ada niatnya hanya itu di Ramadan aja gitu kan ya, berbuat baik, ada kemungkinan setelah Ramadan itu balik lagi. Ya itu kan hanya karena ingin mendapatkan tempat atau ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, bahwa ingin dianggap sebagai orang yang baik misalnya gitu ya. Jadi dia sama seperti bunglon gitu kan, dia untuk ketika di satu tempat tertentu berubah warna gitu kan ya. Di tempat yang lain berubah warna lagi. Jadi nggak ada konsisten gitu ya. Konsistensinya itu nggak ada. Terlebih lagi ketika dikaitkan sama Islam, konsisten dan komitmen dengan betul. ajaran Islam. Nah, Pak Ustadz, terkait dengan masalah bunglon ini ya, khususnya di Ramadan kita kali ini adalah ketika ada kasus diantaranya adalah remaja yang tentu masih berkaitan dengan masalah cintanya mereka ya, pacaran. Ada yang mungkin sempat yang muncul ke permukaan, ya udah selama Ramadan kita lebih alim lah, break dulu pacarannya ya. Mungkin sama pacarnya atau apa, kita stop dulu lah supaya lebih islami gitu ya. Nanti habis Ramadan balikan lagi. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Komitmen seperti ini. Kalau komitmen itu kan kalau dalam Islam harus untuk yang baik ya. Jadi bukan untuk yang nanti diniatkan nggak baiknya. Sama kayak nazar juga kan harusnya yang baik gitu ya. Jadi, saya kalau bisa ini saya akan berpuasa misalnya gitu ya. Saya dapat ujian akan saum 2 hari misalnya atau 3 hari. Nah, jangan sampai saya kalau lulus ujian saya akan pesta apa misalnya, itu nggak boleh, narkoba nggak boleh gitu. Nah, ini pun sama, begitu dia misalnya kalau Ramadan kita break dulu ya, nanti setelah Ramadan kita balik lagi. Itu kan ada niat gitu. Nah, niat yang ke arah buruk itu nggak boleh gitu. Ya, jadi itu sama nanti kaitannya dengan remaja yang bunglon ya. Jadi hanya pencitraan saja.
Dia hanya merasa bahwa oh ya harus disesuaikan lah gitu. Di kalau Ramadan ya masa sih nggak baik gitu kan ya. Di satu sisi sih kita nggak tahu niat ya. Niat orang tuh kan nggak tahu. Ya kita hukumi saja sama seperti yang kita lihat ya. Seperti Rasulullah SAW kan menyampaikan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisyara'ir ya. Kami para nabi menghukumi apa yang tampak. Nah, sementara Allah lah yang menghukumi yang yang tersembunyi gitu ya. Jadi kita nggak tahu niatnya seperti apa. Tapi kalau tadi ada komitmen, berarti ini komitmen yang salah. Nah, karena dia akan berubah setelah Ramadan. Maksudnya berubah jadi tetap kembali ke yang nggak benernya gitu. Nah, Pak Ustadz, seringkali juga remaja ya terkait dengan masalah ini suka mengambil dari uswah atau teladannya itu dari para selebritas ya. Ada beberapa selebritas yang seringkali dijadikan oleh remaja menjadi contoh, kemudian dikagumi, termasuk khususnya juga di bulan Ramadan. Adanya perubahan dan sikap perilaku dengan mungkin penampilannya lebih dalam tanda kutip dia yang mungkin yang belum wanita yang muslimah sengaja untuk di bulan Ramadan pakai jilbab, atau yang laki-laki lebih bisa menjaga diri dan lain sebagainya, tidak ke clubbing dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi ketika Ramadan selesai sehingga tak berbekas. Sehingga apa yang diinginkan oleh Ramadan dengan tujuan la'alakum tattaqun ini agar kalian bertakwa itu di mana gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Ketika remaja menjadikan parameter saya juga punya contoh begitu aja seperti mereka ini, gimana Pak Ustadz? Baik. Jadi memang kalau lihat fenomenanya ya, fenomena yang ada sekarang ini bahwa seolah-olah setelah Ramadan memang kelihatannya baik ya, kelihatannya baik. Mereka juga melihat ada contohnya misalnya dari kalangan selebritas yang memang menampilkan ya mungkin ada album religinya misalnya kalau yang itu musik ya, pemusik. Ada juga mungkin sinetronnya Islami gitu ya. Ada juga ya lagu apa istilahnya pakaiannya juga dia jadi lebih sopan lah, lebih sopan. Nah itu di satu sisi kan mudah-mudahan itu sebetulnya itu jadi jalan hidayah mereka ya. Kita doakan seperti itu. Tapi ya ada beberapa yang kemudian balik lagi setelah Ramadan ya seolah-olah ya sudah hanya Ramadan saja gitu. Mungkin ulul alam ya kalau orang terkenal kan mungkin dia sudah ada yang mengaguminya. Khawatir kalau tetap seperti penampilan pada umumnya sebelum Ramadan ditinggal penggemarnya, bisa jadi mungkin ya ulul alam ya. Sehingga dia untuk menjaga kedekatan dengan penggemarnya itu akhirnya ya masa sih kalau Ramadan nggak pakai kerudung-kerudung aja misalnya gitu ya, kalau yang perempuan atau yang laki baik lah gitu. Nah itu kan ada problem, makanya kalau sesuatu itu harusnya dari niat di awalnya harus sudah benar terlebih dahulu kan. Innamal amalu binniyat. Jadi sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya ya. Jadi kalau kita niatnya sudah buruk ya bisa jadi gitu kan ya, kesananya buruk gitu ya, karena kalau perkataan para ulama salafus sholih itu kan ya, inna min jazail hasanah al hasanah ya ba'daha. Jadi sesungguhnya pahala bagi orang yang melakukan kebaikan adalah akan melakukan kebaikan setelahnya. Ya, dan juga sebaliknya gitu kan ya, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Jadi sesungguhnya balasan bagi orang yang melakukan keburukan itu dia akan melakukan keburukan setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau niatnya sudah buruk ya, ya kemungkinannya ke sana buruk terus gitu. Sehingga contoh yang menjadi parameter ataupun barometernya remaja ini, ini perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Sehingga memang remaja kepada siapa dia harusnya mencontoh terlebih khusus di bulan Ramadan. Sehingga nanti ketika idolanya berubah berubah sikap setelah Ramadan selesai, mereka ikut juga akhirnya. Nah, Pak Ustadz, terkait dengan sikap seperti ini, apakah tidak masuk dengan munafik? Artinya memiliki tanda-tanda munafik. Nah, mungkin bisa dikomentari. Memang kalau ada munafik itu kan ada yang amali ya, ada juga yang itikodi. Maksudnya ada yang secara keyakinan dia pokoknya nggak mau, misalnya kayak dia bisa sholat pas betul saya nggak mau sholat gitu, cuman karena dia ingin ini. Nah itu dia meyakini misalnya, itu bahaya itu ya, bahaya. Jadi kalau amali misalnya karena
perbuatannya seperti itu, dia Ya. ya ikut-ikutan saja. Tapi dia tahu itu salah misalnya gitu ya. Nah itu tetap nggak baik Ya. juga gitu kan, tetap nggak baik juga ya, karena di Al-Quran kan ada ya, Ya, apa dalam surat As-Saff itu ya, As-Saff yang Kaburo maktan itu ya. betul. Betul ya, kaburo Kabura maktan. maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betul. Jadi amat besar kebencian di sisi Allah. Ya, Kamu mengatakan apa yang tidak kamu ucapkan. kerjakan ya. Ya, Nah, ya. Jadi di situ ya gimana gitu kan, sesuatu yang sudah jelas itu salah dan dia berniat nanti akan balik lagi, hanya karena di Padahal bulan yang buruk, Ramadan ya. saja dia seperti bunglon jadi nyari selamat Betul. ibaratnya ya. Padahal kita memiliki memiliki Rob Allah Iya, Subhanahu wa taala, bukan hanya Rob yang ada di bulan Ramadan. Iya, Betul nggak, Pak Ustadz? betul. Ya Pak Ustadz, mohon ditahan dulu ya. Iya. Nanti kita simak dulu beberapa jeda berikut. Sobat Bunda masih bersama kami di Salam Remaja. Menurut kamu boleh nggak seorang remaja itu jadi remaja muslim bunglon di saat Ramadan? Artinya taat di Ramadan tapi maksiat setelah Ramadan. Seharusnya tidak seperti itu. Ramadan harus menjaga ketakwaannya. Ramadan jangan kita mengikuti Ramadan, jangan kebawa lagi kepada hal-hal yang buruk. Artinya harus konsisten. Harus konsisten. Kamu setuju nggak kalau misalkan remaja jadi bunglon Ramadan? Tidak, Kenapa? karena kalau lagi bulan puasa itu mentaati, taat. Kalau udah biasa menjalani maksiat lagi. Berarti kamu nggak setuju ya? Iya. Terus harusnya gimana dong sebagai seorang remaja? Harusnya ini komitmen. Komitmen. Menurut kamu harus gimana seorang remaja di bulan Ramadan? Harus konsisten terhadap sikapnya. Misalnya? Salat harus teratur, tepat waktu. Puasa Kalau malam ngapain? salat tarawih. Oke. Ya, Sobat Muda, kembali lagi bersama kami di Salam Remaja. Masih di edisi Ramadan kita kali ini dan masih dalam pembahasan bunglon Ramadan. Ya, Pak Ustadz ya, kalau di antara komentar dari para remaja kita terkait dengan definisi bunglon Ramadan ini, ada yang pro dan kontra, itu wajar. Karena mungkin sisi pronya adalah, ya nggak masalah sih jadi bunglon juga daripada nggak sama sekali katanya kan. Mungkin karena ada di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang dia bisa mengisi dengan amal-amal kebaikan daripada nggak sama sekali. Tapi yang kontranya, ya kalau sebagai seorang muslim harus komitmen dong, loyalitas bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya. Itu memang fenomena yang ada saat ini ya di kalangan remaja dan juga di masyarakat secara umum. Itu menunjukkan bahwa pemahamannya itu belum bagus ya, belum bagus. Tapi tidak apa-apa, kita coba mencari jalan pikiran dari atau mengikuti jalan pikiran yang seperti itu ya, teman-teman remaja misalnya. Kan daripada enggak sama sekali, mendingan di bulan Ramadan gitu kan ya, ada baik-baiknya gitu kan ya. Nah, bahkan ada yang logikanya bahaya sebetulnya. Menurut saya udah bahaya, contoh gini. Ya Allah juga tahu kok gitu kan maksud kita, maksudnya kita kan gimana ya, katanya belum kuat gitu keimanannya. Allah juga tahu, mungkin memaafkan kita gitu kan. Ya kita nggak tahu ya Allah maafkan atau tidak, karena ini kan sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Mungkin mereka berlandaskan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat Maha Pengampun. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Allah juga maha besar dengan azabnya gitu. Betul. Jadi harus ya dalam tanda petik itu kita manusia ya. Tahu diri lah gitu kan ya, tahu diri apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya bukan kemudian memang Allah Maha tahu gitu kan. Ya termasuk Allah tahu apa yang kita lakukan itu karena main-main kan gitu ya. Jadi tadi di ayat yang tadi surat As-Saff itu sudah jelas juga gitu kan, kalau kita melakukan apa yang mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Berarti kan kita melakukan sesuatu tapi kita tidak
kayak mengatakan sesuatu tapi kita tidak mengikuti, Iya. tidak menunjukkannya. Kita ingin taat tapi nggak taat. Iya, tapi harusnya pengennya di taat tapi Ramadan nggak taat, saum, kita nggak Nggak saum. saum. Harusnya di Ramadan nggak Iya. pacaran, kitanya Ayo pacaran. pacaran gitu kan. Nah. Terus apalagi tadi komitmen, udah Ramadan istirahat aja dulu Iya. tapi nanti. Nah, itu udah direncanakan tuh. Iya, iya. Memang sih kalau sesuatu yang belum direncanakan keburukan itu ya tapi misalnya niatnya gitu ya sampai dia melakukan baru itu. Tapi ada juga yang jangan salah sobat muda ya, ada walaupun baru niat Ya. tapi itu sudah dicatat ya malaikat ini apa misalnya saya ingin menjadi orang yang sangat jahat misalnya, nanti melakukan ini melakukan itu, udah nggak boleh itu yang seperti itu ya. Ya, Pak Ustadz. Jadi itu harus diwaspadai juga gitu Nah. kan, jangan sampai melakukan Nah hal yang- sekarang gini, oke lah itu adalah kasus yang dihadapi oleh Iya. para remaja ya sobat muda kita. Sekarang nih orang yang terdekat dengan mereka, mungkin teman-temannya yang Iya. menyaksikan tayangan ini tentu sudah sedikit banyaknya tahulah dengan apa ikuti kegiatan-kegiatan kita, tema-tema kita yang kita ikuti, sehingga mereka mempunyai ilmu bagaimana caranya untuk mewarnai, memberikan nasihat Iya. kepada kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip menjadi bunglonnya Ramadan. Iya. Itu dengan sebetulnya amar ma'ruf Nahi ya munkar dan ya, nahi ya. mungkar. Jadi menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang munkar. Ini sebetulnya dalil umum ya, Iya, dengan betul. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Jadi barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di antara kalian gitu ya, melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maksudnya bisa dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Iya. Ya, lisan menasehati, mengajak. Mungkin caranya yang tiap orang akan beda-beda ya. Iya. Ada yang hanya dengan sindiran bisa jadi ya, atau dengan secara langsung tapi dengan bahasa yang halus, Iya. dengan bahasa yang kira-kira tingkat pertentangannya itu sedikit gitu ya. Nah, kalau itu juga tidak mampu karena banyak orang juga yang ternyata ilmunya kurang gitu Iya. ya. Waduh gimana ya? Ya sudah akhirnya menolak dalam hati. Ya, nah kan nanti teman ketika biasanya ketemu kok dia menghindar ya gitu Iya. kan ya. Ada apa? Nah, kesempatan itulah nanti dimanfaatkan untuk menyampaikan secara Iya. lisan. Atau Karena- menggunakan ini tulis, buku-buku. oh iya bisa, Bisa dengan ya? cara nulis buku atau mungkin dapat dari mana Atau SMS. buku-buku Ustadz ada yang Oh, iya. berkaitannya. Jadi promosi ini. Iya iya. Ya setidaknya bisa bisa. memberikan media dakwah, artinya Betul. tidak hanya sifatnya lisan ya, Pak Lisan Ustadz, tapi ya. juga nanti tawar ini tulisan. Tulisan. Mungkin ada Atau diajak muatan. mendengarkan radio. Nah, radio atau mungkin direkomendasikan juga nonton acara Salam Remaja. Ya, betul. Itu juga Atau bisa jadi kegiatan macam-macam. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena memang ibaratnya alternatif. kita nggak boleh membiarkan saudara kita yang berada dalam Ya. keburukan ya. Ibaratnya kan itu ada di tepi jurang. Ya. Khawatir kalau nanti dia terus berbuat terus Ya. akhirnya bablas kan, Nah. kecebur. Nah, itu kita berikan ini apa namanya? Apa istilahnya itu nasihat-nasihat gitu Ya. ya. Baik, Nasihat-nasihat. sobat muda dimanapun Anda, Pak Ustadz cukup dulu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kamu dan teman-teman kita bisa menjadi remaja-remaja muslim yang baik di saat Ramadan ini. Tetap semangat dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah